Menguak definisi cinta yang sebenarnya. Jika gue tanya, apa definisi cinta menurut lo bro? Gue yakin lo akan menjawabnya, cinta adalah pengorbanan. Cinta adalah apa yang dirasakan oleh hati, dan sebagainya. Jawabannya tidak lepas dari embel-embel romantis karena cuma itu yang lo tahu. Tidak salah menjawab seperti itu bro. Tapi sadarkah lo, kalau meromantisasi cinta secara berlebihan, bisa menyesatkan kehidupan romansa lo bro. Kalau lo punya pemikiran yang keliru, lo sendiri yang akan sakit hati dan kecewa ketika menjalaninya. Mengapa urusan percintaan kini syarat dengan romantisme? Itu ada hubungannya dengan perkembangan budaya, lebih tepatnya di bangsa Eropa pada masa revolusi industri. Saat itu, mesin industri mengalami perkembangan pesat sehingga para pengusaha gencar memproduksi barang sebanyak-banyaknya. Hasilnya, buruh diupah rendah karena tenaganya digantikan oleh mesin. Meskipun begitu, kaum proletar tetap dipaksa bekerja untuk menghidupi mesin-mesin pabrik. Waktu itu, masyarakat Eropa mengalami degradasi kehidupan karena kurangnya waktu untuk menikmati hidup. Daripada berkarya atau menikmati seni, mereka lebih memilih untuk bekerja. Akibatnya, kehidupan jadi monoton karena kegiatannya hanya diisi dengan mengurus keluarga dan bekerja. Selain itu, revolusi industri juga menciptakan masyarakat yang individualis dan tidak ada lagi rasa kekeluargaan. Kondisi ini akhirnya melahirkan berbagai gerakan seni, sastra, dan intelektual yang menentang kakunya norma-norma di Eropa. Gerakan tersebut berusaha mengingatkan bahwa emosi adalah hal yang utama, karena itu yang membedakan manusia dengan mesin. Mereka ingin masyarakat bisa kembali menikmati hidup dengan menggali emosi sedalam-dalamnya. Sebuah revolusi mental terjadi. Era romantisisme berisi karya seni yang melebih-lebihkan emosi manusia seperti rasa takut, takjub, dan cinta. Lambat laun, romantisisme menjalar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Banyak sastra beraliran romantik yang terbit antara tahun 1930 sampai 1950. Semenjak itu dimulailah era romantisisme di Indonesia yang masih berjalan sampai sekarang. Pengaruhnya begitu kuat mencekram sampai banyak melahirkan definisi cinta yang syarat hiperbola. Lo bisa lihat pengaruhnya di buku-buku tentang cinta atau musik bertema cinta. Akibatnya, cinta dianggap spesial daripada emosi manusia yang lain. Coba lo pikir bro, dari mana definisi cinta adalah pengorbanan itu berasal? Lo pasti menyerapnya dari sinetron, akun cinta-cintaan, musik, atau dari orang tua. Semuanya adalah produk era romantisisme tadi. Pencekokan definisi cinta yang berlebihan itu membuat lo ikut berlebihan saat menyukai seseorang. Contoh, karena menganggap cinta adalah pengorbanan, lo rela menggelontorkan jutaan rupiah demi gebetan. Lo pikir itu wajar karena selama ini media mengajarkan kalau ingin cinta diterima, maka lo harus berkorban dengan menuruti semua kemauan gebetan. Begitu pula kalau lo menganggap cinta adalah apa yang dirasakan hati. Ketika dada berdegup kencang saat bertemu seseorang, lo merasa itu tanda bahwa dia adalah jodoh lo. Alhasil, lo jadi baperan dan capek sendiri karena banyak menghayal membangun keluarga bersama dia. Jika definisi cinta itu justru menyulitkan lo mencari pasangan, sebaiknya ganti dengan definisi baru yang lebih masuk akal. Zig Rubin, seorang pakar psikologi, menjelaskan bahwa cinta adalah emosi yang terbentuk dari tiga perasaan: perhatian, kasih sayang, dan keintiman. Ketiga perasaan tersebut baru muncul setelah seseorang menghabiskan banyak waktu dengan pasangannya. Catat ini bro, dengan pasangannya, bukan dengan gebetannya. Jadi cuma sekedar dekat dengan gebetan belum pantas disebut cinta bro. Dari definisi tersebut, gue sederhanakan menjadi cinta adalah hasil investasi. Jika dua orang saling menyukai, maka mereka akan sama-sama berusaha untuk semakin mendekat. Bila usaha tersebut rutin dilakukan terus-menerus, perasaan suka itu akan berkembang menjadi cinta. Sebaliknya, bila hanya satu orang yang berusaha sementara satunya lagi tidak, maka perasaan itu tidak akan tumbuh menjadi cinta. Gue beri analogi bro, bayangkan skenario ini. Lo sangat menyukai iPhone X dan bermimpi membelinya nanti. Jadi, lo mulai menyisihkan gaji dan sering lembur larut malam agar dapat membeli jet-jet canggih tersebut. Setelah menabung cukup lama, akhirnya kotak hitam mahal itu sampai di tangan lo. Bayangkan perasaan lo ketika menggeser-geser layar iPhone X tersebut. Pasti bahagianya bukan main. Lo merawat iPhone itu dengan baik, memasukkannya ke saku dengan hati-hati dan melarang keponakan lo yang masih kecil untuk memegangnya.
lo marah sekali kalau iPhone itu lecet atau jatuh. Dengan kata lain, lo sangat mencintai iPhone itu. Satu hal yang harus diketahui bahwa lo mustahil mencintai iPhone tersebut kalau belum memilikinya. Rasa cinta itu muncul karena lo menginvestasikan begitu banyak uang, waktu, dan tenaga untuk merawatnya. Lo tidak mungkin begitu mencintai iPhone yang masih terpasang rapi di etalase toko. Jika lo cuma bisa mengintip ke etalase dan bermimpi memilikinya, itu bukan cinta tapi ngarep, bro. Coba ganti objeknya dari iPhone menjadi pasangan. Semakin besar investasi lo ke dia, semakin lo mencintainya. Prinsipnya sama, bukan? Lo tidak mungkin mencintai seseorang yang belum menjadi kekasih lo dalam tahap PDKT. Proses yang terjadi baru ketertarikan fisik dan interaksi sosial. Sama sekali tidak ada unsur cinta di dalamnya karena dia belum menjadi milik lo. Ketika kalian sudah saling memiliki, akan ada banyak sekali investasi yang lo berikan untuk menjaga hubungan tersebut. Dari situlah tumbuh yang namanya cinta. Definisi macam cinta adalah pengorbanan atau cinta adalah apa yang dirasakan di hati. Sebenarnya tidak salah bila lo sudah memiliki pasangan. Lo memang perlu mengorbankan waktu dan tenaga untuk menjaga hubungan. Lo juga pasti merasakan cinta di hati setelah banyak berinvestasi ke pasangan. Namun, salah besar kalau lo menerapkannya saat masih tahap PDKT. Seperti gue jelaskan tadi, banyak berkorban saat PDKT justru merugikan lo karena belum tentu dia menerima cinta lo, bro. Langsung menilai rasa deg-degan di hati sebagai tanda cinta juga bisa membuat lo cepat baper. Seharusnya tidak perlu terlalu banyak berinvestasi waktu, uang, dan pikiran untuk seseorang yang berstatus gebetan. Hanya dari definisi cinta saja bisa membuat lo melakukan hal-hal yang sebenarnya baik, tapi tidak sesuai tempat dan waktunya, bro. Strategi PDKT lo jadi berantakan dan tidak mendatangkan hasil. Jika serius ingin memperbaiki kisah romansa lo yang tragis, pertama-tama ganti definisi cinta yang selama ini lo yakini. Pahat kuat-kuat di benak lo bahwa cinta adalah hasil investasi setelah memiliki pasangan. Jika tahu salahnya di mana, lo bisa menciptakan strategi efektif untuk mendapatkan pasangan ini. Lo juga akan diajari bagaimana berinvestasi yang benar agar hubungan langgeng untuk waktu yang lama. Lo sudah melakukan perubahan besar hanya dengan mengganti pemahaman saja. Cuma apakah lo berani mengubah sesuatu yang sudah lama tertanam di otak lo? Keputusannya di tangan lo, bro. Semoga bermanfaat dan salam pria sejati.